Kalau menurut saya sih secara keumuman, secara kebanyakan mungkin udah pada paham ya, kalau kita itu harus taat seorang perempuan terhadap suaminya. Selama ketaatannya itu adalah sesuai dengan syariat. Tetapi di dalam kenyataannya hidup, kalau menurut saya sih, saya berpandangan itu nggak semua orang itu paham sampai ke dalam-dalamnya. Gitu. Karena ya mungkin saja di dalam kehidupan kita keseharian ada permasalahan yang dihadapi dan wanita itu mungkin ini sebenarnya yang disuruh oleh suami ini yang termasuk diridhoi oleh Allah atau enggak. Mungkin aja ada pertanyaan seperti itu dikarenakan mungkin karena pemahaman akan ilmu agamanya yang tidak terlalu dalam. Karena tidak semua orang mengaji kan. Karena gak semua orang mengaji dan ya kalau menurut saya tidak semua orang itu paham yang lebih ke detail-detail di dalam yang ia hadapi di dalam rumah tangga tersebut sih. Kalau menurut pemikiran Teteh sih kayak gitu. Oh, jadi Teh yang saya tangkap itu dari pembicaraan Teteh barusan, istri yang soleh itu bertakwa atau turut ya Teh kepada suaminya. Selagi perintahnya itu tidak menentang syariat ajaran agama Islam gitu Teh. Nah, kalau yang memafsadatkan, contohnya seperti apa Teh? Banyak yang memafsadatkan. Apa ya, saya ambil contohnya apa? Misalkan gini deh. Yang diharamkan oleh Allah di dalam fikih udah jumhurul ulama kalau misalkan seorang perempuannya itu lagi haid ataupun seorang perempuannya itu lagi nifas, itu kan gak boleh dimasuki oleh suaminya, gak boleh memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, itu adalah hukum haram. Semua jumhurul ulama mengatakan haram, gak boleh seperti itu. Itu kan salah satu dari contoh yang diharamkan. Kalau udah gitu ya gak perlu taat sama suaminya. Seperti itu. Bagaimana Teh kalau misalkan ya si suaminya itu udah hawa nafsunya udah tingkat atas gitu Teh, susah iya lagi tinggi-tingginya gitu. Ditakutkan terjadi onani ataupun zina. Sedangkan onani sama zina itu kan ditentang banget gitu dalam ajaran agama Islam. Nah, solusinya itu gimana Teh? Nah, ini maksud saya. Mungkin semua wanita, semua laki-laki itu udah paham kalau misalkan lagi haid itu nggak boleh disetubuhi oleh suaminya. Tetapi nggak semua wanita paham bahwa sedang haid pun boleh menyenangkan suaminya. Kalau menurut saya itu nggak semua wanita atau semua laki-laki itu paham. Kalau menurut saya nggak tahu, kayaknya iya deh. Karena yang nggak semua orang ngaji sehingga yang nggak paham gitu. Kalau misalkan seorang wanitanya yang sedang